diuraikan sama Pak Ustadz dan membaca beberapa ayat, insya Allah kita akan adakan tanya jawab lebih banyak. Demikian barangkali pembukaan dari kami. Disilakan Pak Ustadz untuk memulai. Baik, Bapak Haji Agus Heri, syukron lak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi afwihi tughfaru dunubu was sayyiat, wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat, wassalatu wassalamu ala man ata bi kitabil huda, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalli wassalim wa barik ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ridwanullah anhum wa ala man ittabal huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang tergabung dalam kajian online dalam link Muskaf yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, dan mungkin malam ini adalah malam Kamis malam yang pertama untuk kajian tafsir ya. Nah, kemarin kita coba malam Selasa, kemudian kita coba lagi malam ini, mudah-mudahan nanti ada malam yang tepat lagi gitu. Dan mudah-mudahan tanpa mengurangi kehusuan, dan semoga tetap istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, kira-kira 42-an hari lagi, kurang lebih, maka perlu tentunya ilmu. Karena menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa puasa itu tastami'u fihi jihadani lil muslim. Berkumpul dalam puasa itu dua jihad. Apa itu? Yang pertama adalah al-jihadu bin nahari ala siyam. Jihad di siang hari dengan cara berpuasa, menahan diri dari makan, minum, hasrat berhubungan, dan beberapa yang memang dilarang. Wa bil laili wal jihadu bil laili alal qiyam, dan jihad di malam hari dengan cara memaksakan diri untuk bisa qiyamul lail, salat tarawih atau membaca tilawatil Quran atau iktikaf. Nah, dua jihad terkumpul di dalam bulan Ramadan. Maka kalau namanya jihad itu kan pertempuran, perlu persiapan, perlu strategi, dan perlu kesungguhan. Tanpa ada persiapan, strategi, dan kesungguhan, maka suatu pertempuran hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, di antara persiapan yang harus kita persiapkan adalah pertama ilmu tentunya. Karena segala sesuatu kalau kita lakukan tanpa ilmu, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Dan Allah jelas, tinggikan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa al-alim, satu orang ilmu itu, lebih ditakuti bila dibandingkan bi alfi abidin, 1000 hamba sahaya, 1000 budak. Itu bagi iblis, jin, lebih takut kepada satu seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa orang ilmu itu memiliki tempat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama yang berilmu dengan yang tidak. Begitu juga ketika kita akan menghadapi Ramadan, maka kita perlu ilmu-ilmunya. Dengan ilmu itu lalu kita pasang strategi supaya nanti siam kita maksimal, qiyam kita maksimal, tilawatil Quran kita maksimal, syukur-syukur kita bisa menjemput Lailatul Qadar dengan maksimal pula, dan keluar bulan Ramadan dengan hasil yang maksimal. Tentu
Kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Itu pada malam ini masih tema Ramadan, dan insya Allah nanti pekan-pekan berikutnya kita akan kembali kepada tema-tema yang sebagaimana biasanya, yaitu Riyadhus Shalihin ataupun tema-tema yang tematik yang perlu kita bahas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri untuk membagi bacaan Al-Qur'an kepada para jamaah mushaf, sehingga kita dengan mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan, tafadhol. Baik, saya minta kesediaan Pak, bentar ya. Saya minta Pak Adi Warman, kayaknya yang ada saat sekarang. Monggo Pak Adi Warman, mohon dibaca atau tilawah untuk surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Lanjutkan aja Pak di ayat yang 187 nih, yang agak panjang. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak Adi. Untuk selanjutnya surat Al-Ahzab. Bentar, oh, bukan ini. Bentar. Al-Baqarah ayat 196. Diminta Ibu Eti Retno. Silakan Bu. Bu Eti, monitor. Saya Pak Aher. Ya, ya Oh, silakan. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة sebentar. Talilah. Ganti posisi. Ya, kalau nggak jelas boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه Rosi. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك Mirra'sihi. فإذا Mirroshi. Adam mirra'sihi. من رأسه Faman kana minkum فمن maridan aw bihi adam mirra'sihi. كان منكم Suaranya terputus-putus. Bisa diulang dari Famangkana, Mbak Eti. Dari sini. Suaranya hilang. Ntar dia masuk lagi mungkin. Ada komunikasi yang sedikit terganggu atau sedikit. Boleh Pak Adim? Oh iya, iya. Yang lain Pak Aher mohon maaf putus Sekarang Pak jelas. Aher koneksi Sekarang saya kurang. kenapa? Sekarang jelas kok. Coba ulangi lagi, Mbak. Belum ada ininya teksnya Oh, ya. kurang begitu jelas gitu.
Oh, ya, ya. Sebentar, ini masih. Ya, ya. Sudah muncul belum teksnya? Afwan. A'udzu ya, udah benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajjal umrata lillahi fa in mastaitu wali Ya, Belum kayaknya jelas, ada suaranya mungkin gangguan. diganti dulu, Pak. Ya, baik Mbak Edi, ini karena suaranya terputus-putus, boleh saya ganti dulu ya? minkum marudin Nanti double barangkali. bihi hidayatum min amin. Baik, Pak Adi Warman boleh membaca ulang lagi? Kayaknya Bapak suaranya lebih pas. Kayaknya gangguan propagasi atau gangguan transmisi. Atau Pak Arianto mau nyoba? Al-Baqarah ayat 196, Pak. Mau coba atau tidak, Pak? Eh, mic-nya boleh di-on kan? Surat apa, Pak? Surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah. 197, Pak. Ah, 196 ya? 196, Pak. 196. 6. Fa'atimul haya aja al-umrota lillah. Ya, udah. Ya, silakan Pak. Sekalian nanti dengan artinya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa in ukhsirtum famastaysara minal hajj. Wa la tahliku ru'usakum Minal hatta. haji. Haj, haknya pendek. Haji. Oh ya. Wa in ukhsirtum famastaysara minal hajj. Wala tahliku ru'usakum hatta yalughal hadyu makhillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi faqidzatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wa idza amintum Faman tamatta bil umrati illal hajji famastaysara minal had. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wasab'ati idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya.
Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Sadaqallahul adzim. Ya, jazakallah khairan. Kemudian saya untuk Anissa ayat 92, Pak Arman boleh, Pak? Sebentar, Ustaz. Anissa 92. Mau pakai mushaf sendiri boleh, mau langsung di sini juga boleh. Kecil, Ustaz, ya ininya. Anissa ayat 92. Lama akan lil mu'minin. Anissa 92, Ustaz, ya? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Dan bagi seorang yang beriman
tidak patut membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Jazakallah. Kemudian ayat berikutnya Al-Maidah ayat 89. Saya ulangi, Al-Maidah ayat 89. Ibu Siti Hafsah, apakah siap? Ibu Siti Hafsah, siap untuk membaca? Kalau belum, mungkin saya minta kembali. Siap, Ibu? Iya, ayat berapa, Pak? Ayat 89. Al-Maidah ayat 89. Oh, Al-Maidah ayat 89. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allah tidak menghukummu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Allah menghukummu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapapun yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu melanggar sumpahmu. Jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur.
Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jazakallah khairan Ibu. Angga. Kemudian satu lagi ayat Al-Ahzab ayat 35. Siapa kira-kira yang siap? Dari para jemaah, boleh? Ada yang sudah siap? Baik, kalau itu saya minta Pak Adi Warman kembali untuk membaca Pak Adi. Silakan Pak Adi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Barakallah. Terima kasih Pak Adi Warman. Selanjutnya kami panggil kembali Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati bacaan Bapak Ibu semua ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan mudah-mudahan dengan bacaan tadi Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan kepada kita keselamatan, dan tentu kita berharap memohon kepada Allah atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Turki, Suriah, dan sebagian di sekitar bencana gempa yang merenggut hampir 15.000 jiwa. Allahumma arhamhum, Allahumma ajirhum fi musibatihim, Allahumma ajirhum fi musibatihim, Allahumma ajirhum fi musibatihim, wa ahlif lahum khairan, wa ahlif khairan lahum, wa ahlif khairan lahum. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan yang telah wafat, juga Allah berikan kesabaran kepada yang hidup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Bapak dan Ibu tadi adalah terkait tentang saum, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, termasuk juga puasa kifarat
juga puasa pengganti karena melaksanakan haji dengan cara tamattu. Pada ayat ke-196 surah Al-Baqarah tadi dibacakan oleh satu bapak yang membaca tadi, Afwan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah ayat 186 ya, 100 yang 86. Nah, kita ulas sedikit tentang tafsirnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat-sahabatnya melalui perjalanan yang cukup rumit, cukup sulit, naik turun bukit. Nah, maka rombongan itu diantaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Di antara para sahabat itu menyebut asma Allah atau bertakbir dan memohon kepada Allah dengan suara yang lantang sekali. Ya Allah, ya Allah, gitu. Atau Allahu Akbar, ya Allah, memohon dengan sungguh dan suara tinggi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendapatkan ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian Rasul membacakan innalladzi tad'auna aqraba ila ahadikum min unuki rahilati. Beliau bersabda bahwa yang kalian panggil itu sangat dekat dibandingkan urat nadi kalian. Lalu Rasul mendapatkan ayat tadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya kepadaku, maka katakan aku sangat dekat. Aku kabulkan doa-doa jika berdoa. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat-ayat ini. Nah, terkadang kita berdoa kok enggak terkabul-kabulkan. Padahal sudah maksimal sekali. Apa kira-kira? Perasaan sudah maksimal betul doanya malam hari, tahajud. Ya, kita yakin bahwa doa itu dikabulkan begitu. Tapi kok enggak gitu. Maka terkadang membuat hati ini mengecil atau kurang yakin. Jadi kenapa? Nah, tanda tanya inilah yang kemudian dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pertanyaan demikian itu terjadi juga pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertanya kepada Nabi, kenapa doa itu kadang dikabulkan, kadang enggak? Apa jawab Nabi? Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ata rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda salasi hisal imma ayu'ajjila lahu da'watah wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayusarrifa anhu minas su'i misliha. Qalu idza naksur qala Allahu aksar. Tidaklah seorang muslim ketika berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan syarat dua, laisa fiya ismun. Isi doanya itu bukan doa yang jelek. Bukan doa yang mencaci, bukan doa yang dendam, bukan doa yang buruk yang mengandung dosa. Yang kedua, dia tidak memutuskan hubungan silaturahim. Jadi tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan tali silaturahim. Maka Allah janjikan 3 baginya. Yang pertama adalah doanya itu bisa dikabulkan segera. Tidak lama. Bisa setelah doa, bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, bisa pada waktu yang singkat. Itu pertama. Kalau tidak, maka bisa jadi doa itu disimpan oleh Allah untuk di akhirat menjadi penolong dia dari kesulitan di hari akhir. Doa-doanya itu disimpan oleh Allah, nanti akan diberikan kepada orang yang berdoa itu di hari akhir. Kalau tidak juga, imma ayusarrifa anhu minasu'i misliha. Bisa jadi doa itu diganti oleh Allah dengan perlindungan dari kejahatan, keburukan, nasib buruk,
perlakuan orang buruk ataupun hampir celaka di perjalanan, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Nah, itu berkat doa yang dia panjatkan. Apalagi ayat ini terkait tentang ayat puasa. Ini menunjukkan orang yang berpuasa itu mereka doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak mengandung dosa, tidak memutuskan silaturahim, dan dia orang yang berpuasa. Wah, luar biasa. Mantap pokoknya doanya insya Allah. Tinggal bersabar saja dan dia ketahui bahwa kalau tidak dikabulkan segera disimpan di akhirat, atau mungkin ketika terjadi hal-hal yang buruk dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah di antara fungsi atau kebaikan-kebaikan di balik orang-orang yang berpuasa. Begitu istimewanya sehingga doa-doanya itu benar-benar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 187 ya. Itu terkait tentang etika atau teknis puasa. Teknis puasa. Bagaimana sih cara puasa di dalam Islam? Jelas sebagaimana yang sudah kita ketahui, puasa itu diawali pada masa pagi, pada waktu pagi, yaitu setelah sahur atau masuk subuh sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Jelas. Di malam hari dibolehkan berhubungan suami istri, karena itu bukan bagian dari puasa. Jadi amalan terbaik di siang hari Ramadan adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang terlarang ataupun dimakruhkan. Dan amalan terbaik di malam hari Ramadan adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini mengandung bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi amalan terbaik di bulan Ramadan ya puasa siangnya, malamnya ya qiyam gitu. Nabi SAW jarang sekali tidur di malam hari. Beliau isi dengan Qiyamul Lail. Berjam-jam beliau, kalau kita konversi dengan jam sekarang itu mungkin antara ba'da isya jam 8 sampai jam 3 pagi. Itu membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti di dalam sholatnya, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu ketika berhenti Rasul membaca surah Al-Baqarah, beliau kira itu mau rukuk. Beliau sudah siap-siap mau rukuk. Ternyata apa? Nabi melanjutkan bacaan An-Nisa. Subhanallah. Selesai surah An-Nisa, para sahabat sudah mulai akan rukuk siap-siap. Ternyata Nabi melanjutkan surah Ali Imran. Jadi begitu panjangnya amalan di malam hari Ramadan, sehingga malam Ramadan itu dianjurkan betul untuk mengisi dengan qiyamul Ramadan. Lalu bagaimana dengan suami istri yang ingin melakukan hubungan yang dibolehkan? Boleh. Uhillalakum lailatus syami rafas ila nisaikum. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu menahan dirinya. Karena tercipta ya saling suka dengan suami dan istri. Dulu sempat para sahabat itu khawatir atau takut. Karena kalau sudah masuk Ramadan, baik siang ataupun malam hari, semua tidak boleh untuk melakukan hubungan, bukan hanya siang hari. Maka turun ayat ini menegaskan dibolehkan di malam hari. Jadi malam hari itu memang malam yang baik. Artinya malam yang baik itu malam yang memang untuk kepentingan manusia, bukan untuk berpuasa. Sementara di siang hari adalah untuk berpuasa. Dan tidak boleh dibalik, malamnya puasa, siangnya apa? Nanti kenanya puasanya harus mengganti satu hari itu 60 hari berturut-turut. Sittin, 60 hari mutatabi'ah, berturut-turut. Menggantinya sittin, sittina.
60 yaum, hari berturut-turut, ayam berturut-turut. Nah, kemudian di ayat ini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk menganjurkan itikaf, terutama di 10 hari terakhir. Dan ketika itikaf bukan tidak boleh, tetapi sebaiknya memang harus menjaga diri betul, mengikat di perutnya ataupun menggunakan atau menahan diri dari segala kenikmatan duniawi. Maka Nabi ketika 10 hari terakhir itu membuat tenda di dalam masjid. Itikaf full 10 hari, 10 malam. Maka bagi orang-orang yang itikaf itu tidak boleh untuk berhubungan dengan istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh ketika itikaf melakukan seperti halnya malam-malam selain ketika itikaf. Baik, kemudian beberapa ayat berikutnya juga termasuk ayat tentang keutamaan puasa ataupun kifarat ya tadi. Ayat kifarat bagi yang melanggar. Tadi melanggar apa ya? Haji misalkan. Ayat 196 surah Al-Baqarah. Nah, ini tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, wajibul hajja wal umrata lillah, menyempurnakan haji dan umrah. Terus sampai nanti di bawah sini, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siap dan jika sudah merasa aman, situasinya aman dan kalian melaksanakan haji dengan cara tamattu. Haji tamattu itu haji yang biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Karena haji itu ada 3 kan, haji tamattu, qiron dan ifrad. Haji tamattu itu haji yang ketika ke Mekah maka sebelumnya akan melewati yang disebut dengan mikot. Di mikot itu kita pakai pakaian ihram. Niatnya adalah umroh, labbaika umrotan. Dari tempat mikot, kalau kita berada di Madinah nanti di Bir Ali. Atau yang nama lainnya adalah Zulhulaifah. Ketika kita berada di langsung ke Jeddah, nanti kita juga di kira-kira beberapa menit dari Jeddah itu nanti dikasih tahu oleh petugas pesawat bahwa kita sudah memasuki wilayah mikot. Nah, di sini kita niatnya adalah umroh. Setelah kita melaksanakan umroh yaitu tawaf dan sa'i, tahalul, maka kita ganti baju biasa, boleh. Sampai nanti tanggal 9 menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah wukuf baru besoknya berada di Mina untuk melaksanakan jamarat, melempar jumroh. Sampai tanggal, boleh 2 hari di sana sampai 3 hari di sana. Faman ta'ajjala yaumaini fala isma alaih. Faman ta'akhkhara fala isma alaih. Boleh 2 hari berikutnya kita pulang ke Mekah, boleh 3 harinya. Disebut dengan nafar awal dan nafar sani. Nah, karena ketika kita berhaji ke sana itu pakai pakaian ihram, kemudian setelah melaksanakan umroh ganti pakai pakaian biasa, kemudian baru kita melaksanakan haji dengan pakaian ihram lagi, ini artinya bersenang-senang. Antara umroh dengan haji, kita sebagaimana kehidupan biasa bisa melakukan hal-hal yang dihalalkan dan pada waktu ihram dilarang seperti berhubungan suami istri. Kemudian berburu dan sebagainya. Nah, saat itu dibolehkan. Maka karena mengambil kenikmatan ini disebutlah tamattu, haji tamattu. Nah, haji tamattu itu kena dam. Kifaratnya adalah menyembelih hewan kurban di sana.
yaitu minal haji, dari binatang kurban. Faman lam yajid, kalau tidak didapati, tidak mampu ataupun tidak bisa, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa di sana, di tanah suci, baik di Mekah atau di sana, atau bukan atau di sana 3 hari, kemudian di Indonesia di tanah air 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, genap 10 hari. 3 di sana, 10 di tanah air. Itu sebagai kifar bagi semua haji tamattu. Kalau haji ifrad atau haji kiron, ya itu datang, ya sudah pakai pakaian ihram sampai selesai haji. Misalkan datangnya 20 hari sebelum wukuf, atau tanggal 29 misalkan, 20 atau tanggal 19 Zulqa'dah, ya dia harus pakai pakaian ihram terus. Nah ini kan cukup sulit bagi jamaah kita. Oleh karena itu, bagi jamaah tamattu, maka hendaklah dia mengganti dengan cara berkurban. Kalau tidak bisa, puasa di sana 3 hari dan di kampung halamannya 7 hari. Nah ini diantaranya puasa kifarat. Berikutnya, ayat berikutnya itu ayat ke berapa tadi? Al-Maidah ya, Anisa juga. Nah, ternyata puasa itu juga bukan hanya kifarat atau mengganti atau menyempurnakan haji tamattu, tetapi juga sebagai kifarat atau denda. Seorang yang membunuh muslim, dia seorang muslim juga, maka dia karena dendanya, mangkana mangqatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun muslamatin la ahliyan. Siapa yang membunuh sesama muslim dengan cara sengaja, maka dia harus membayar denda dengan cara memerdekakan hamba sahaya yang muslim dan membayar diyat kifarat ataupun denda yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali keluarganya mensedekahkannya, merelakannya. Tuh. Nah, di sini faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, ketika dia tidak bisa memenuhi diat ataupun memerdekakan hamba sahaya, maka dendanya adalah berpuasa syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Cara tobatnya adalah berpuasa 60 hari berturut-turut. Nah, bagaimana kalau sudah puasa 50 hari? Tinggal 10 hari lagi, nanti ditunda saja, nanti lagi, sekarang masih capek. Bulan depan lanjut lagi, nggak bisa. Harus diulang lagi dari 0, dari 1. Sudah 55 hari, harusnya 56, tapi hari ke-56 dia tidak puasa. Maka harus diulang lagi. Jadi kalimatnya syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, itu cara bertobatnya. Maka dari sini bisa dipahami puasa itu begitu istimewa, mengganti kesempurnaan haji yang ditinggalkan dengan cara melakukan haji tamattu. Yang kedua, sebagai kifarat bagi pembunuh yang tidak mampu membayar atau memerdekakan hamba sahaya. Dia harus puasa 60 hari berturut-turut. Kemudian surah Al-Maidah, di sana juga dibahas tentang puasa. Nah, selain puasa itu sebagai kifarat bagi atau pengganti dam bagi orang yang haji tamattu, kemudian 60 hari bagi orang yang membunuh dan dia tidak membayar kifaratnya, membayar dendanya, maka dia harus puasa 60 hari. Maka pada surah Al-Maidah ayat 89 ini, puasa 3 hari sebagai denda atau kifarat bagi orang yang mengingkari sumpah, mengingkari janji. Orang yang bersumpah kemudian diingkari, maka dia harus
membayar atau ngasih makan 10 fakir miskin. Ngasih makan 10 fakir miskin. Atau memerdekakan hamba saya. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya nggak diganti dengan puasa 3 hari. Itulah Bapak Ibu yang dimati Allah SWT. Jadi puasa itu ternyata di syariat Islam itu sangat penting, sangat istimewa sekali. Sehingga bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi puasa itu juga sebagai pengganti dari denda, pengganti dari tadi berkurban ketika haji tamato, juga sebagai kifarat bagi seorang pembunuh dan seterusnya. Jadi puasanya benar-benar sangat istimewa, menjadi simmatul muslim. Maka pada ayat yang terakhir yaitu surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang muslim laki perempuan, mukmin laki perempuan, orang yang taat baik laki perempuan, orang-orang yang benar jujur baik laki perempuan, orang yang sabar laki perempuan, orang yang khusyuk sholatnya laki perempuan, orang yang gemar sedekah laki perempuan, orang yang berpuasa baik itu laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya laki dan perempuan, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala laki ataupun perempuan, Allah berikan, sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang azimah besar. Jadi golongan inilah golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan orang-orang puasa adalah golongan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan lagi mendapatkan pahala yang berlimpah. Masya Allah, subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, itulah beberapa ayat yang kita kaji pada malam ini, yang pada kesimpulannya bahwa puasa itu ternyata amalan-amalan yang sangat istimewa di dalam Islam. Bukan hanya kewajiban di bulan Ramadan saja, tetapi juga ternyata ada amalan-amalan lain yang diganti dengan puasa. Harusnya berkorban tidak mampu, ganti puasa. Haji tidak sempurna, ganti dengan puasa. Kemudian denda bagi seorang yang melakukan kesalahan pembunuhan, ganti dengan puasa. Dan orang yang berpuasa, orang yang sumpah salah ataupun tidak dipenuhi, ganti dengan puasa. Dan puasa itu ternyata digolongkan dengan orang-orang yang mendapatkan janji Allah, ampunan dan ampunan yang begitu besar di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bapak Agus Heri. Sambil boleh istirahat sejenak, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Bapak Agus Heri. Baik, silakan Bapak. Maaf tadi saya bicara tapi lupa nge-mute. Coba mengaktifkan mic-nya. Baik, para jemaah semua, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi, boleh juga bertanya yang lain soal puasa, silahkan seputar puasa, supaya diskusi lebih hangat, lebih hidup, silahkan.
Kalau itu kalau yang denda sampai puasa 60 hari tadi itu kalau orangnya nggak kuat bagaimana? Ada alternatif lain apa tidak, Pak? Ya, kalau nggak kuat, maka dikembalikan kepada ayat 184 surah Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau nggak kuat ya bayar fidyah. Jadi fidyah itu untuk puasa yang tidak dijalankan, puasa wajib. Kifarat itu kan termasuk puasa wajib. Ya. Kalau nggak mampu, 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ngasih makan sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kalau 60 hari ya 60 fakir miskin. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Teknisnya bagaimana, Tat? Sekaligus atau setiap kali nggak puasa gitu? Atau bagaimana, Tat? Atau ya sudah, cash saja semuanya jadi satu begitu? Ada beberapa cara. Kalau kita mengikuti caranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah sudah tidak bisa puasa karena sudah masuk usia yang tidak mungkin beliau puasa. Setelah selesai Ramadan, beliau kumpulkan fakir miskin sebanyak beliau tinggalkan itu. Nah, dikumpulkan ke rumahnya, kemudian dibagi satu, semua masing-masing dibagi kasih makan. Itu ada cara yang lain dari kalangan tabi'in. Jadi dia setiap hari datangi orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan puasa. Kalau 30 hari, ya dia datangi satu. Nanti cari lagi miskin 2, cari lagi miskin yang 3, cari lagi miskin 4. Kalau nggak dapat, ya kembali lagi ke yang miskin yang ada tadi, seperti itu. Setiap hari dia keliling mencari miskin. Nah, 2 cara ini dibolehkan. Sekaligus ataupun cari miskin yang berbeda-beda dibolehkan. Intinya itu rezeki itu atau makanan itu harus sampai kepada orang miskin. Jadi makanan ataupun fidyah itu harus benar-benar sampai kepada orang miskin. Tidak boleh nyangkut gitu. Makanya bagi takmir ataupun bagi DKM, ketika zakat fitrah di Ramadan itu harus benar-benar dibedakan pencatatannya antara zakat fitrah dengan fidyah. Jangan fidyah digabung dengan zakat fitrah. Amanahnya nanti, karena itu fidyah itu benar-benar ya langsung. Penerimanya hanya miskin saja. Meskipun zakat fitrah itu tu'matul limasakin, diprioritaskan juga fakir miskin, tetapi kan ada amil yang bisa mendapatkan itu. Tapi kalau fidyah tidak, fidyah itu nggak ada amil, nggak boleh ngambil karena bukan zakat. Dia harus sampai langsung kepada fakir miskin. Jadi kita buat catatan sendiri, dan kalau bisa ya ada petugas yang menyalurkan fidyah itu langsung. Tidak digabung dengan infak, tidak digabung dengan zakat, tidak digabung dengan yang lain-lain. Nanti tergantung apakah kalau memang yang bayar fidyah itu sudah menyerahkan ke petugas atau petugas zakat, titip, nanti tergantung petugasnya mau dikasihkan ke satu orang miskin langsung atau ke berapa miskin, itu boleh. Itu kalau memang dipercaya. Tapi kalau dipesankan oleh pembayar fidyah tadi, saya maunya ke 60 fakir miskin. Sementara panitia menyanggupi, ya dia harus laksanakan amanah itu. Kalau dia menyanggupi gitu. Tapi kalau wah nggak sanggup Bu, kalau untuk 60 orang mencari, paling juga nanti hanya 3-4 orang yang bisa kita cari. Oh ya nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Seperti itu. Ya, artinya kalau 60 tadi fakir miskin bisa juga misalnya 6 tapi 10 kali masing-masing begitu atau gimana? Bisa. Artinya tidak harus miskin yang berbeda-beda, miskin yang sama pun boleh. Itu teknisnya usah itu diberikan kita kebebasan untuk membagikannya. Yang jelas hitungannya untuk hitungan 60 miskin.
Ya. Oh ya, tentang denda membunuh tadi kan ada kaitannya dengan puasa. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 96 tadi ya. Jadi maaf, bukan 96. Membunuh itu di An-Nisa ya. Bahwa tidak dibolehkan seorang mukmin wa makana li mu'minin ayaktula mu'minan, surah An-Nisa. Ya. An-Nisa ayat 82. Tidaklah seharusnya seorang mukmin itu membunuh sesama mukmin lainnya. Jadi hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya itu mengharam, tidak diperkenankan gitu. Karena darah muslim itu dalam jaminan Allah. Illa hata'an. Ya kecuali memang ada kesalahan yang harus dilakukan untuk dibunuh. Misalkan karena menjalankan hukuman mati, dia melakukan pelanggaran yang pelanggaran itu hukumannya adalah mati, maka Al-Ghazali boleh membunuhnya karena dia bukan seorang pembunuh, tapi dia seorang pelaksana hukum, begitu. Hanya melaksanakan hukum. Tetapi bagi orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia kena satu, membebaskan hamba sahaya mukmin. Yang kedua, membayar denda kepada keluarganya. Kecuali kalau keluarganya bilang nggak usah, gitu. Udah nggak apa-apa, sedekahkan. Tapi tetap dia punya kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, lalu bagaimana kalau tidak bisa, tidak punya harta benda untuk membebaskan, untuk membayar itu? Kalau untuk membayar itu tentu kewajiban dia dengan keluarganya, tergantung ikhlas atau tidaknya. Ya kalau keluarganya tetap menuntut harta ya nggak bisa. Udah kami ganti saja dengan puasa, nggak bisa. Karena keluarganya merasa kehilangan anggota keluarganya, dia minta denda gitu, minta sekian ratus juta gitu. Sementara pembunuhnya dengan enaknya, saya nggak punya uang, udah saya ganti dengan puasa, tidak bisa. Itu masih dia terikat, terikat tanggung jawabnya kepada keluarganya. Adapun yang diganti adalah tahrir raqabah mukminah tadi, membebaskan hamba sahaya tadi. Kalau membebaskan hamba sahaya itu perintah Allah, hubungannya dia dengan Allah. Maka dia mendapatkan dua hukuman. Satu, hukuman terkait tentang pembunuhan itu dengan keluarganya. Dia harus melobi keluarganya. Boleh dibebaskan atau tetap bayar. Kalau tetap harus bayar. Nggak bisa diganti dengan apapun. Yang kedua adalah tahrir raqabah, membebaskan hamba saya. Itu perintahnya Allah. Maka kalau nggak bisa, kata Allah, ganti dengan puasa. Jadi kalaupun dia puasa 60 hari, dia itu terbebas dari tahrir raqabah, membebaskan hamba saya. Tetapi hutang dia dengan keluarganya belum selesai kalau keluarganya tidak membebaskan. Jadi kenapa? Karena puasa itu amalan yang hubungan hamba dengan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, as-saumuli, puasa itu adalah amalan untukku, wa anna ajzibih, dan aku akan beri langsung pahalanya. Jadi puasa itu hubungan hamba dengan Allah. Maka tadi dendanya ketika dia tidak bisa membebaskan hamba saya bisa diganti dengan puasa. Adapun tanggungan dia harus membayar denda kepada keluarganya tetap berlaku kecuali ayyasoddaku, keluarganya mengikhlaskan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, saudara-saudara semua, mungkin ada yang masih mau ditanyakan, disilakan. Tadi kayaknya ada siapa ya, Ibu yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Oh ya, silakan Pak Arman. Ya. Terkait dengan ayat
92 barusan, Anissa 92 tadi yang Ustaz jelaskan tentang pembunuh itu diwajibkan memerdekakan hamba sahaya dan berpuasa. Itu kalau dikaitkan dengan hukum kisos itu gimana ya Ustaz ya? Karena kan kita tahu itu kalau bunuh harus dibunuh juga yang bunuhnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, betul. Kisos itu akan dijalankan jika keluarganya tidak membebaskan. Jadi dalam hukum kisos, seseorang yang melakukan pelanggaran berat membunuh seorang muslim dan keluarga muslim tadi itu tidak membebaskan atau tidak mengikhlaskan dan dia tetap menuntut pembunuhnya harus dikisos, maka tetap harus dikisos. Tobatnya dikisos. Tetapi ketika keluarganya itu mengikhlaskan ataupun memberikan kebebasan kepada pembunuh tadi, diampuni, dimaafkan, maka hukum kisos tidak bisa dijalankan. Dan itu berlaku pada sejak dahulu sampai sekarang. Kaidah itu tetap berlaku. Sampai sekarang di Arab Saudi sendiri, kisos itu selalu ya keluarganya ditanya gitu, tetap dijalankan, jalankan. Oh tidak, ya tidak. Itu jadi keluarga korbannya tetap yang menjadi penentunya gitu. Kalau dia bebaskan maka disebutkan dalam ayat ini ayyasaddaku, dia sedekah. Kalaupun tidak dibebaskan sesungguhnya dia memberi jalan si fulan tadi untuk bertobat. Cara tobatnya adalah dengan cara dikisos. Wallahu alam bishawab, barangkali itu. Terima kasih Ustaz. Baik, yang lain barangkali. Pak Ramlan silakan. Masalah ya Ustaz. Kan udah jelas ukurannya. Delivery-nya. Sebentar, punten Bapak Ramlan, suaranya mungkin lebih diperjelas. Oh begitu. Saya pakai. Sekarang gimana Ustaz? Dicoba lagi, Pak. Masalah video Ustaz. Oh iya, maka. Video itu kan sudah jelas bagaimana ukurannya. Terus yang saya tanyakan delivery-nya itu kapan terakhir Ustaz? Zakat fitrah kan sebelum sholat Idul Fitri itu ya. Kalau fidyah ini kapan? Apakah bisa setelah sholat berbagi atau sama dengan fitrah gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Mungkin Pak Jiheri bisa membantu pertanyaan tadi. Ya, karena terputus juga, mungkin Pak Ramlan bisa mengulang. Saya juga tidak begitu jelas karena tadi kata-katanya terputus. Boleh diulang Pak Ramlan? Pasang headset dulu. Putus-putus Pak. Coba. Halo Pak Er. Ya sekarang. Sudah jelas kan? Pakai headset sekarang nih. Oh iya siap. Masalah fidyah, delivery time-nya tuh waktu suaranya jelas, alhamdulillah. Kita distribusinya waktunya ada batasnya nggak Ustaz kapan untuk fidyah itu Ustaz? Ya. Baik. Jadi kapan delivery untuk fidyah itu dilakukan Pak? Ya, terakhirnya gitu. Kalau zakat fitrah kan sebelum sholat Idul Fitri sudah harus distribusi habis. Betul. Kalau untuk fidyah ini apakah ada waktu tenggang sampai kapan Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah. Fidyah itu distribusinya leluasa, tidak seperti zakat. Misalkan pada hari itu juga dia tidak melaksanakan puasa dan hari itu juga dia bayarkan, boleh. Itu boleh. Atau nanti diakhirkan ketika sudah selesai melaksanakan puasa, itu juga boleh. Itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik tadi. Nah, sementara Imam An-Nawawi termasuk dari kalangan Syafi'iyah, fidyah itu harus dilakukan pada masa Ramadan.
atau sesudahnya, tidak boleh sebelum Ramadan. Maksudnya begini, di bulan Sya'ban atau sebulan sebelum atau beberapa hari sebelum Ramadan, dia sudah tahu bahwa badannya itu tidak mungkin untuk puasa gitu, sudah senja. Kayaknya nggak mungkin puasa. Orang makan aja baru 2 jam sudah pengen makan. 2 jam sudah dehidrasi harus minum gitu. Dia udah tahu betul kondisi badannya gitu. Dan tidak mungkin secara medis untuk melaksanakan puasa. Nah, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak boleh sebelum Ramadan, wah kalau gitu saya bayar fidyah dulu sekalian untuk sebulan. Padahal dia belum masuk Ramadan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau diakhirkan boleh karena sudah melaksanakannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga pendapat membayar di awal Ramadan. Jadi Ramadan itu kan mulai subuh ya masuk. Nah, sebelum subuh sahur, makan sahur, sebelum adzan subuh bayar fidyah langsung untuk dirinya yang memang tidak mungkin mampu untuk puasa. Itu sebagian ulama membolehkan. Tapi sebaiknya memang yang paling baik adalah ketika hari dia melaksanakan atau di akhir setelah selesai Ramadan. Itu yang jelas kalau sebelum Ramadan, meskipun dia sudah yakin tidak bisa melaksanakan puasa, tetap tidak boleh. Nah, Syawal boleh tidak? Boleh. Syawal boleh dilakukan. Ini para jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan dibolehkan untuk membayar fidyah pada usai Ramadan. Itu malah boleh. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kapan dia memiliki kelapangan untuk membayar. Kan intinya punya kelapangan. Misalkan bulan Ramadan belum punya untuk dibelikan makanan atau bulan Syawal belum ditemukan orang miskin gitu. Ada makanannya tapi nggak menemukan orang miskin gitu. Karena di bulan Syawal semuanya kelihatannya tercukupi semuanya makanan gitu. Dan lagi banyak THR lah gitu. Anak-anaknya datang semua ini dan kalau hanya ngasih itu kemungkinan nggak ada yang mau begitu. Maka boleh nanti di bulan-bulan yang lain, tidak harus di bulan Ramadan. Itu malah dibolehkan gitu. Itu barangkali Pak Ramlan yang bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesimpulannya, kalau diakhirkan atau setelah puasa itu boleh. Tapi kalau didulukan sebelum Ramadan, ini yang tidak dibolehkan. Meski dia yakin Ramadan tidak akan bisa puasa. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Afwan wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Pak Sunarno, mangga Pak Sunarno. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya tentang sahur. Sahur itu yang lebih baik kan mendekatin akhir. Tapi seandainya Ustadz kita itu melek sampai malam, sampai setengah 12, itu kira-kira memperkirakan akan sahur sampai yang tepat itu sulit. Kapan sebenarnya batasan kita sahur pada malam itu? Pertama itu Ustadz. Kedua sekalian, kalau tasabuh memang kita mengikuti kebiasaan dari nenek moyang kita akan puasa begini, bulan puasa melakukan gini dan sebagainya itu termasuk tasabuh yang tidak diperbolehkan atau yang diperbolehkan Ustadz? Tasabuh bagaimana maksudnya Pak? Ngikutin ya, umpamanya ke kuburan rame-rame pada saat puasa. Terus kita melakukan misalkan munggahan dan lain-lainnya. Itu termasuk tasabuh bukan kira-kira? Dan apa yang dimaksud tasabuh sesungguhnya itu? Gitu. Oh, tasabuh ya, baik. Iya, tasabuh. Baik, Bapak Ji Sunarno. Alhamdulillah. Khas suaranya. Sehat walafiat. Untuk sahur, kita kembalikan kepada istilah dulu. Sebelum kepada hadis.
sahur itu asalnya adalah ismun min ismil auqat, nama waktu, sama seperti duha. Duha itu adalah nama waktu antara sesudah terbit matahari sampai sebelum matahari berada di tengah-tengah. Itu waktu duha. Asar adalah sesudah sholat asar sampai sebelum jelang tenggelam matahari, itu asar. Nah, waktu sahur kapan? Waktu sahur adalah menjelang waktu subuh. Kira-kira ya mungkin jam 3 sampai waktu subuh itu sahur namanya. Nah, kalau kita makan ba'da isya sebelum waktu sahur, maka disebut dengan makan malam. Makan malam. Kalau bahasa Inggris apa tuh? Dinner. Lang ya. Dinner. Lang, ya. Dinner. Dinner ya, dinner. Ya udah apa-apalah. Makan malam. Sekedar untuk membuat perut kita itu tahan untuk puasa besok. Tapi dia kehilangan pahala sahur. Jadi tetap dia badannya sehat untuk menjaga puasa. Hanya dia tidak mendapatkan pahala sahur. Karena sahur itu secara definisi bahasa, etimologinya atau lugawinya adalah makan di waktu sahur berniat untuk puasa. Gitu. Jadi niat makannya itu untuk puasa dan dilakukan di waktu sahur. Nah, Nabi SAW, beliau ketika masuk Ramadan ataupun hendak melaksanakan makan sahur, itu sudah mepet dengan waktu subuh. Dari Anas dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahhar. Falamma faragha min suhurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Qulna li Anas kam kana baina birahiya min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala ka qadri ma yakru rajul khamsina ayah. Nah, Anas bertanya kepada Zaid. Waktu itu Zaid bin Sabit bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau makan sahur. Sesudah makan sahur selesai, langsung Nabi bersiap melaksanakan sholat subuh. Anas bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, kira-kira berapa jaraknya antara makan sahur Nabi itu dengan sholat subuh? Apa jawab Zaid bin Sabit? Kaqadri ma yakra'u rajulu khamsina ayah. Yaitu sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca oleh seseorang. Jadi sama seperti seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira 5 halaman. 5 halaman Al-Quran. 5 halaman. Betul, sebentar saya ambil. 20 menit ya. Nah, 5 halaman ya. 5, kita ambil surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ya, berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5,5. 5,5 halaman. Nah, satu halaman itu memerlukan 3 menit. 3 kali 5, 15-an. Antara 15 sampai 20 menit. Itu makan Nabi. Jadi Nabi memulai makan itu. Sebelum subuh sekira 20-an menit lah. Kita ambil 20 menit sebelum subuh, belum makan sahur. Nah, setelah selesai, baru beliau bersiap melaksanakan. Kalau dalam hadis tadi, selesai, beliau langsung sholat. Falamma faraga min suhurima, qama Nabi SAW ila sholat. Setelah selesai makan sahur, beliau berdua melaksanakan sholat. Jadi jaraknya itu dimulai dari mulai makannya, bukan sesudah makannya. Karena hadisnya setelah selesai faragha min suhurihima, selesai makan sahur, Nabi dan Zaid bin Sabit selesai langsung ilas sholat, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat. Berarti sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai makannya itu 20-an menit sebelum subuh.
Kalau kita pas ada istilah imsak, itu ternyata Nabi malah masih makan itu. Di waktu yang dikenal di kita imsak, itu Nabi justru Mulai masih makan. posisi makan ya. Imsak kan sekitar 10-an menit sebelum subuh ya, atau Iya, 15 menit sebelum. Nah itu pas Nabi sedang di tengah-tengah makan. makan. Nah para ulama jumhur berpendapat atau menyampaikan pendapat bahwa selesainya sahur itu ya ketika mendengar azan, nah itu sudah mulai puasa. Gitu Pak Haji. Jadi intinya ya kalau makannya didulukan daripada nanti nggak bangun, mending makan dulu aja sekarang sebelum tidur. Betul dia makan, tapi makannya itu untuk membuat dirinya kuat puasa. Bukan namanya sahur ya. Dapat pahala, tapi pahalanya bukan pahala sahur gitu. Tapi dia tidak makan sahur karena Nabi kan bersabda lagi, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Ayo makanlah sahur kalian. Makan sahur kalian. Itu perintah Nabi. Karena di makan sahur itu ada keberkahan. Dalam kurung bukan hanya mengenyangkan, tapi ada keberkahan. Kalau ada keberkahan kan ada kebaikan berlimpah. Jadi bukan hanya saja mengenyangkan. Itu filosofi makan sahur itu bukan hanya ini kadang-kadang kan kita bangun sahur besok nggak kuat loh, nggak kuat puasa. Padahal tujuan sahur bukan hanya kalau hanya untuk mempertahankan supaya kita kuat puasa, malam aja makan kenyang udah cukup gitu. Nggak makan juga kuat itu. Iya. Jadi sahur itu ayo sahur cari keberkahannya gitu. Iya, iya. Nilai keberkahannya bukan untuk ini. Buktinya apa? Buktinya ketika puasa sunnah justru kita tidak dianjurkan sahur. Puasa sunnah justru tidak dianjurkan sahur. Yang dianjurkan sahur adalah puasa wajib fardu Ramadan itu. Itu menunjukkan tujuan dari sahur adalah mencari keberkahan. Kalau berkah kan meluas. Tahan puasa itu berkah, sehat termasuk berkah, puasanya maksimal berkah, siangnya dapat rezeki berkah. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran banyak ayat, menyelesaikan ayat Al-Quran, khataman berkah. Talabil ilmi berkah juga Ustaz ya. Menuntut ilmu berkah. Jadi banyak keberkahan itu luas gitu. Tapi kalau tujuannya saya makan sahur supaya saya kuat puasa, ya dapat dia kuat, tapi tidak mendapatkan itu keberkahan. Ya. Allah alam. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Mangga. Untuk memaksimalkan Ramadan itu amalan-amalan sunnah apa yang sebaiknya kita lakukan? Amalan yang paling baik untuk menghadapi Ramadan atau bagaimana Mas? Selama Ramadan. Kalau kita merujuk kepada perkataan para ulama tentang apa sih filosofi Ramadan? Ramadan itu adalah bulan jihad. Bulan jihad itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa istama'a lil mu'mini fi Ramadan jihadani. Jihadun bin nahari 'ala siyam wa jihadun bil laili 'alal qiyam. Seseorang masuk Ramadan itu bagi orang mukmin adalah dia dihadapkan kepada dua jihad. Jihad di siang hari, jihad dengan cara berpuasa, menahan makan minum dan berhubungan dengan istri. Jihad di malam hari adalah jihad qiyamul lail. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa dalam kurung siang hari, diampuni itu dosanya. Yang lampu yang nanti. Wa man qama Ramadhana imana wahtisaba, dan siapa yang qiyam di malam hari sama diampuni dosanya.
selalu ditekankan oleh Nabi siang puasa, malam qiyam. Maka amalan yang terbaik adalah memaksimalkan puasa di siang hari dengan cara agar kita benar-benar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan puasa kita rusak. Contoh, banyak berdebat di siang hari. Kemudian kita berada pada lingkungan-lingkungan yang memang sangat menarik sekali hasrat kita, baik itu hasrat nafsu syahwat ataupun hasrat makanan. Kita jalan-jalan ke rumah makan misalkan, atau ke tempat jualan makanan, kita siang hari kita jalan-jalan lihat makanan. Oh ini nanti buat buka kayaknya enak, ini kayaknya. Ini itu adalah termasuk hal-hal yang dimakruhkan karena membuat hasrat kita muncul. Kemudian juga siang hari jalan-jalan ke tempat hiburan misalkan. Mohon maaf, di hiburan itu berbagai macam yang menyebabkan gairah naik lah gitu. Nah ini juga menyebabkan puasa kita rusak. Maka amalan yang terbaik di bulan Ramadan tentu itikaf. Karena itikaf itu sudah dapat semuanya. Itikaf kan duduk sudah, mata terjaga, lisan terjaga, pikiran terjaga. Udah itu amalan yang dilakukan Nabi. Semuanya terjaga sudah. Bahkan kalaupun ada tamu pun, ketika datang ke rumah kita, kemudian keluarga kita menyampaikan, maaf Bapak sedang itikaf, pasti akan dimaafkan, pasti akan dimaklumi. Ada urusan penting pun, kita tidak terlibat, oh sedang itikaf, oh ya sudah. Gitu. Itu, jadi itikaf itu yang paling utama dilakukan Nabi. Tapi biasanya di 10 hari terakhir. Kalau tidak, ya minimal di bulan Ramadan itu kita perbanyak membaca Al-Quran, zikir. Kalau siang perbanyak zikir, beramal soleh, sedekah, kemudian intinya menghindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan sholat, kerusakan puasa. Sementara di malam hari itu dianjurkan menyedikitkan tidur, memperbanyak qiyamul Ramadan atau sholat malam. Kalau sholat malamnya kita ikut berjamaah di masjid terdekat, ternyata masjidnya cepat sekali sholatnya, dan kita tidak melaksanakan lagi, maka diisi dengan baca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat selain puasa kelak di hari akhir. Jadi amalan terbaik di malam Ramadan adalah qiyam atau tilawatul Quran. Qiyam atau tilawatul Quran. Sementara amalan di siang hari adalah menjaga diri dari hal-hal yang membangkitkan nafsu dan syahwat kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kedudukan tahajud di malam hari selama bulan Ramadan itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, baik itu dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ataupun yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab ataupun Anas bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi ketika malam Ramadan cukup melakukan sekali sholat itu. Sholat tarawih aja, Ustaz. Tidak melaksanakan sholat yang lain lagi. Seperti itu. Cukup tarawih aja, Ustaz. Tarawih. Kalau zaman Nabi namanya bukan tarawih ya, cukup qiyam Ramadan saja gitu. Penamaan tarawih kan ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan memang Nabi melakukan sholatnya tadi antara jam 8 sampai jam 3 itu full sholat terus. Istirahat sebentar, sholat lagi, istirahat, sholat lagi, istirahat. Nah, kalau kita kan mungkin sholatnya paling setengah jam ya, maksimal sejam. Setengah 10 paling lambat. Udah selesai. Jam 9 selesai itu udah diprotes jamaah itu. Jam 8 kalau bisa 8:15 harus sudah selesai. Udah banyak yang batuk-batuk, Ustaz, jam 9. Batuk-batuk. Ngantuk-ngantuk. Padahal setelah sholat taraweh justru cenghar lagi. Ngantuk hilang. Seger lagi. Artinya waktu luangnya itu sangat luas sekali sampai sahur tuh. Nah, kalau kita mengambil akhafu dararain, ya kita banyak membaca Al-Quran pada waktu itu. Kalau sholat sunnah bagaimana? Bisa. Misalkan sunnah tahiyatul masjid bisa. Sunnah syukur wudhu bisa. Sunnah mutlak bisa. Yang jelas kalau qiyam, kalau tahajud itu sudah include menjadi
Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu ya tahajud itu. Kalau tahajud istilah selain Ramadan. Kalau Ramadan namanya Qiyamu Ramadan. Seperti itu. Nah ini kalau mau melakukan sholat ya sholat tadi tahiyatul masjid atau sholat syukur wudhu atau sholat mutlak seperti itu. Atau sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti itu, Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Allah alam sami-sami. Boleh tambah Pak Ustaz? Angga Ibu. Bu Auzi Pak. Rum. Ya. Begini tadi bahwa di dalam bulan Ramadan ketika tatkala kita saum itu 2 waktu siang dan malam itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang bernilai ibadah. Saya ingin mengetahui Pak Ustadz, mengeksplorasi ibadah jihad di dalam Ramadan itu bidangnya apa saja kalau boleh saya tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik Ibu. Nah sekarang begini. Sebaik-baik sholat itu adalah khusyuk dan tuluha, panjangnya dan khusyuknya. Itu paling baik adalah khusyuk dan panjangnya. Nah, untuk menjaga supaya kita bisa panjang dan khusyuk, itu perlu menahan segala sesuatu, terutama pikiran kita. Terus hal-hal yang mungkin kita anggap penting, urusan-urusan penting lainnya. Kemudian belum lagi badan kita. Nah, inilah yang disebut dengan jihad, kesungguhan. Kesungguhan dalam melaksanakan sholat, sehingga hal-hal yang penting menurut kita kalahkan. Sama ketika seseorang mendapatkan perintah berjihad fisabilillah di medan perang, dia punya tanggung jawab anak istri yang harus dia beri makan, beri nafkah. Itu sangat penting, bahkan menjadi kewajibannya. Tapi dia harus melaksanakan itu. Dia harus milih. Tapi Nabi SAW mewajibkan harus berangkat. Nah itu perlu perjuangan kesungguhan untuk tega. Nah itulah jihad. Hal yang sangat penting sekalipun itu ditinggalkan. Bahkan bukan hanya terancam kehilangan harta, tapi nyawa. Kalau jihad fisabilillah, taruhannya nyawa. Maka jihad itu berasal dari kata jahada, sungguh-sungguh. Jadi jihad di malam hari dalam perkataan Imam Ibn Rajab tadi di syarah atau dijelaskan oleh para ulama berikutnya dengan cara bersungguh-sungguh melaksanakan Qiyamul Ramadan. Baik itu membaca ayat-ayatnya ataupun ketika gerakan-gerakannya ataupun dalam menjaga khusyuannya ketika melaksanakan sholat itu. Atau ketika kita tilawatul Quran dengan sungguh-sungguh, bahasa lainnya memaksakan diri. Kalau siang hari tadi memaksimalkan puasa dengan cara kita benar-benar menjaga lisan kita supaya lisan kita itu tidak kebablasan, misalkan membicarakan orang lain, gibah, gosip, atau secara tidak sengaja kita terbawa karena ngobrol dengan teman-teman, saking asiknya hingga lupa ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan padahal itu termasuk kalimat yang tidak baik atau kalimat gibah dan seterusnya. Itu kan perlu jihad, perlu kesungguhan, kesadaran betul untuk menjaga lisan. Pandangan mata juga, kemudian sikap juga, sehingga puasa kita itu benar-benar kita. Nah, itu yang disebut dengan Ibnu Rajab tadi, kesungguhan berpuasa, kesungguhan melaksanakan qiyamul lail. Begitu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Mbak. Afwan, Mbak Iya. Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita. Sekarang udah jam 22:03. Mungkin ditutup Pak Ustaz. Sebelumnya mungkin disimpulkan sedikit. Dan kemudian mohon Kristian Ustaz juga untuk memimpin doa penutup. Baik, Pak Haji. Alhamdulillah
pada malam ini kita bahas tentang puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi kesimpulannya puasa itu ternyata termasuk bagian dari amalan yang menggantikan kewajiban amalan yang lain. Denda, kemudian hukuman, itu dilakukan dengan cara puasa. Karena puasa adalah amalan yang istimewa, sehingga puasa itu amalan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Dan puasa itu adalah ibadah milik Allah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan betul di bulan Ramadan, apalagi puasa yang sangat istimewa terjadi pada bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana ada satu malam, yaitu malam Qadar. Nah, kita pahami karena Ramadan ini kita dihadapkan kepada dua jihad, yaitu jihad di siang hari dengan bersungguh-sungguh puasa, mencegah, menahan diri dari segala hal-hal yang membuat rusak puasa, dan juga berjihad di malam harinya, kita harus memaksimalkan sholat malam betul. Maka caranya tentu harus kita siapkan jauh-jauh hari. Pengetahuan, ilmu, dan kesiapan materi ataupun kesiapan fisik dan hati kita, sehingga kita bisa meraih puasa itu dengan maksimal. Insya Allah kita husnudon, kebaikan-kebaikannya pasti Allah akan berikan balasan baik kepada orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan ayat-ayat itu, dan kita menjadi hamba-hamba yang sho'iminas sho'imat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah selamatkan kita dari segala bencana keburukan, dan Allah selamatkan dan Allah ampuni, rahmati bagi saudara kita yang terkena bencana, baik di Turki, Suriah, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal masaib wal zalazil. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal masaib wal zalazil. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum fastabiqul khairat. Saya serahkan kepada Bapak Haji Agus Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.